Salam teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, gak kerasa ya, udah 71 tahun GMKI berkiprah di Indonesia. Tentunya sudah banyak sekali hal-hal yang dikerjakan dan berbuah dari GMKI. Dan saat ini di Disnatalis GMKI yang ke-71, kita akan bersama-sama merenungi di dalam sebuah perenungan menghayati akan kasih mula-mula. Teman-teman, untuk itu mari sebelum kita memasuki di dalam renungan, kita bersama-sama dulu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bersama-sama kita akan memujikan Allah itu baik. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih sampai pada saat ini, kami masih boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dan kami masih boleh merasakan sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati kami pribadi lepas pribadi, biarlah kami boleh mendengarkan, menerima, dan merenungkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak teman-teman untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan terlebih dahulu di dalam pujian, nyanyi, dan bersoraklah. Shalom teman-teman, kiranya tetap sehat, kuat, bahagia, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada saat ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pada saat ini terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di mana perikop kita diberikan judul saling membantulah kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus membimbing orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berdirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesak, kalau tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu menghayati kasih mula-mula. Kita akan belajar tentang apa sih itu kasih mula-mula, lalu apa yang harus kita lakukan dalam seluruh gerakan kehidupan kita untuk berpadangan dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan sebagai sumber cinta kasih dan kita telah menerimanya. Mengawali renungan pada saat ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Apa sih kasih itu dan bentuknya seperti apa? Rupanya itu seperti apa kasih. Jadi kasih itu enggak seperti abstrak gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ternyata Santo Agustinus menolong kita. Ia mengatakan bahwa kasih itu memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih juga memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Dan kasih memiliki mata untuk melihat siapa yang ada dalam sekitar kita, lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kasih juga memiliki telinga untuk mendengar keluhan dan mereka yang sedang menderita. Dan kasih bukan hanya melihat ke dalam, tetapi juga melihat keluar. Bukan melihat pribadi diri kita sendiri, tetapi juga melihat sekitar. Ada yang menderita, ada yang susah, kesulitan, lebih-lebih di pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan. Ini marilah tema ini mengajak kita bersama-sama dalam gerakan kita selaku gerakan mahasiswa Kristen Indonesia untuk terus bergerak dan berkarya. Lebih-lebih kita punya moto Ut Omnes Unum Sit, yang artinya agar mereka menjadi satu. Ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menderita, disalib dan mati dan bangkit. Artinya bahwa Ut Omnes Unum Sit mengajak kita, mengingatkan kita bahwa lihatlah keluar bersama-sama untuk melihat kesulitan, untuk melihat penderitaan orang lain, dan jangan hanya nyaman dengan diri sendiri. Mari kita melihat perikop kita, bacaan kita, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia? Apa yang sedang terjadi di sana? Ternyata begitu banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Dan Rasul Paulus wajib untuk mengingatkan mereka, hiduplah bersama-sama di dalam kasih yang sudah engkau terima karena iman jemaat Galatia kepada Kristus. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 2, itu surat dan tugasnya ditujukan untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi bukan hanya bahwa firman Tuhan, bukan hanya pengajaran itu miliknya orang Yahudi saja, tetapi keluar dari orang Yahudi. Siapapun yang ada di jemaat Galatia bukan hanya satu merek gitu ya, bukan hanya miliknya orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Keluar, jadi bukan hanya diri sendiri.
Ayat 3 dan 4, hubungan manusia dengan Tuhan itu dapat diperbaharui, yaitu dengan melalui percaya kepada Kristus yang menyelamatkan dan menebus dosa umat. Jadi iman itu yang membawa bahwa kita bisa merasakan kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu dibagikan untuk semua orang. Kita terpanggil, kalau sudah menerima kasih Tuhan karena iman kita kepada Kristus, maka kita harus meyakini bahwa kasih itu bukan hanya milik kita tetapi untuk semua orang. Lalu ayat 5 sampai dengan 6 ini penjelasan tentang bagaimana praktek kasih itu diwujudkan di dalam iman kepada Kristus. Lalu cinta kasih yang kita terima itu harus juga nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga nyata dalam kehidupan sesama kita. Dan keseluruhan dari ayat kita, ayat 1 sampai 10 sebenarnya prinsip hidup yang benar. Bagaimana mewujudkan kasih dan berbuat baik kepada sesama. Ada juga di situ memimpin orang yang salah menuju pada hidup yang benar. Kemudian bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ini yang sering kan kita dengar firman Tuhan. Tetapi kita akan selalu diingatkan melalui perenungan-perenungan yang membawa kita bahwa hidup bukan hanya untuk kita hidup. Kalau saya boleh mengutip kata motivasi yang disampaikan oleh Lucianto di Crescenzo, yang mengatakan bahwa masing-masing kita itu adalah malaikat yang hanya punya satu sayap, dan kita hanya dapat terbang tinggi kalau kita saling berpelukan gitu. Jadi kalau mau lihat makna dalam dari bahwa kita adalah malaikat dengan satu sayap, jadi tidak bisa terbang hanya diri kita sendiri. Kita tidak bisa mencapai tujuan kalau kita berjalan sendiri. Tetapi kita bisa mencapai dan meraih tujuan itu kalau kita bisa saling melengkapi dan akan terbang bersama. Kita diingatkan bahwa kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Maka 3 medan pelayanan GMKI itu bukan hanya dalam lingkungan gereja tok. Karena kita menjumpai orang lain bukan hanya di dalam gereja tok, tetapi di dalam masyarakat, dalam perguruan tinggi, sehingga mendorong kita untuk selalu berdoa bahwa dan juga merefleksikan kehidupan kita sebagai kader-kader GMKI, bahwa kita memiliki gerakan bersama, gerakan yang saling mencintai, saling mengasihi. Tapi seringkali kamu kader GMKI mana gitu ya, Solo gitu, loh kok nggak kenal? Bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai kalau dalam diri kita tidak bisa memupuk ya rasa saling peduli. Oh, sekarang pengurusnya siapa ya, ketua GMKI-nya siapa gitu, nggak ada rasa peduli, keterlibatan. Gimana kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang dahsyat kalau dalam lingkup kita misalnya cabang Solo aja belum bisa saling bekerja sama. Maka tema kita saat ini bertepatan dengan Disnatalis GMKI yang keberapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti langsung ke ketua GMKI, ada Silver Queen gitu ya. Ke-71. Ini suatu rentangan perjalanan perjuangan yang tidak mudah. Kalau kita menghayati, kita bisa mencontoh, meneladani kasih jemaat mula-mula, kita juga harus bisa meneladani sebuah perjuangan dari Johannes Leipena, pendiri dari GMKI. Apa yang menjadi contoh Pak Johannes ini? Rela berkorban, itu kan bentuk-bentuk dalam kasih. Selalu berjuang, dia selalu empati dengan orang lain, ada kejujuran, semangat juangnya, ada kerendahan hati. Mari ini juga kita turunkan dalam setiap gerakan-gerakan karya di dalam kader-kader GMKI dimanapun dalam 3 medan pelayanan itu. Maka marilah kita merealisasikan visi-misi GMKI dari gerakan kita, supaya kita mempunyai kemajuan ya, semangat untuk maju. Jangan GMKI-nya Solo ya itu saja gitu ya. Ya sudah, yang penting kita ada di situ, kita tercatat di situ ya GMKI. Tetapi gerakan apa gitu? Ya bisa kita
sumbangkan untuk kemajuan GMKI cabang Solo, GMKI dimanapun kita berada. Kemajuan di dalam kita meneladani kasih, cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah terima bagi kita, sehingga dalam setiap keberadaan kader-kader itu dapat memajukan, bergerak, berkarya dalam keimanan dan keteladanan. Jangan sampai itu dilupakan, bahwa kita ada karena kita dipanggil untuk menghidupi kasih Tuhan dalam keteladanan kita. Jadi kalau pertanyaannya di saat ini, apa yang kita lakukan sebagai kader-kader GMKI untuk merayakan dan juga menghidupi panggilan kita, bahkan juga peringatan Desnatalis yang ke-71. GMKI itu mau dibawa kemana sih? Atau pertanyaannya lebih kecil lagi, kamu sebagai kader GMKI mau kemana sih? Bergerak kemana sih? Ya, itu menjadi doa dan harapan kita yang boleh kita nyatakan dalam setiap gerakan kita. Pada akhirnya, teman-teman, selamat ulang tahun GMKI yang ke-71 tahun. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selalu dapat berkarya dalam gerakan cinta kasih Tuhan. Tadi saya sebutkan bahwa kita belajar dari kasih jemaat mula-mula yang kita tarik dari bacaan kita Galatia ke praktek kehidupan sekarang ini. Kita memakai mata kita untuk mengasihi orang, kita memakai telinga kita untuk mengasihi orang, kita memakai tangan kita dan kaki, bahkan seluruh kehidupan kita untuk peduli kepada sesama. Hal yang kecil dari hal-hal yang kecil kita dipercaya, maka kita akan juga dipercaya dengan hal-hal yang besar. Dan ketika melakukan hal-hal yang kecil, kita akan dimampukan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri untuk mengerjakan itu sendirian, tapi ada tangan Tuhan. Menutup renungan pada saat ini, saya mengingatkan kepada teman-teman yang disampaikan oleh Henry Ford. Datang bersama-sama adalah sebuah permulaan, tetap bersama-sama adalah sebuah kemajuan, dan bekerja bersama-sama adalah sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan GMKI bukan hanya diletakkan di dalam ketua, pengurus saja, tetapi kita bersama. Mari kita bekerja sama, saling mengasihi, saling bergerak, dan kepala gerakan akan memimpin dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh Tuhan ingatkan, Tuhan ajar melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Untuk kami meneladani kasih jemaat mula-mula, saling berbagi, saling bertolong-tolongan, saling membantu. Pada hari ini bertepatan dengan Desnatalis GMKI, rumah biru kami, rumah untuk kami boleh bergerak, mengembangkan diri, terbang bersama-sama, saling melengkapi. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam keimanan, kejujuran, keteladanan, kerendahan hati, dan saling peduli satu dengan yang lain. Hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menghidupi itu, mewujudkan itu di dalam rumah kami bersama-sama dalam GMKI. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia sampai dengan yang ke-71. Sampai akhir peradaban, biarlah kami GMKI bergerak bersama-sama, bekerja sama-sama, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah teman-teman firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan tentunya sebagai penghayatan kita untuk terus menapaki GMKI ke tahun-tahun berikutnya. Teman-teman, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan kita bersama-sama memujikan pujian di jalan Budi Iring.
Demikianlah teman-teman firman Tuhan pada edisi minggu ini. Biarlah itu dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah firman itu boleh menjadi langkah awal untuk kami semakin menghayati akan kasih mula-mula. Di dalam gerakan ini kami boleh terus belajar dengan penuh penghayatan dan ingat akan kepada Tuhan, Sang Kepala gerakan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman, akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin. Shalom. Tuhan yang berkah, padanya kita berkah.